Purchase your tracks today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Dan dalam hal ini, di tangan saya saat ini telah ada keputusan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ini penting dibaca secara keseluruhan. Pertama, ketentuan umum. Ya, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, ya, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Di fatwa ini terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Kedua, ketentuan hukum. Jadi, tadi ketentuan umumnya untuk memberikan batasan bahwa fatwa ini dikeluarkan hanya terkait dengan masalah ini saja. Bagaimana ketentuan hukumnya? Tolong perhatikan dengan baik. Di sini ada 9 poin. Ingat betul. Saya bacakan satu-satu. Satu, setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad-darurat al-khams, ya, ad-daruriyah al-khams. Jadi meminta kita semua berikhtiar, jaga kesehatan kita, jaga baik-baik kondisi kita. Yang pokok pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kedua, ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Kemudian saya bacakan fatwanya, ya. Dalam kondisi 4, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di satu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Saya bacakan, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib,
sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim. Mohon izin saya meneruskan. 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Ini, tolong catat juga ini. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Ini sudah tidak perlu saya tafsirkan. Tentunya fatwa ini sudah sampai ke pemerintah kita. Negara kemudian bisa mengambil tindakan dan kita mengikuti sesuai dengan arahan fatwa MUI yang dimaksudkan. 7. Pengurusan jenazah, tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Terakhir, 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap salat fardu, memperbanyak salawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya. Daf'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang hebat itu, orang-orang sabar, orang-orang terbaik itu ketika diuji dengan musibah apapun, maka ia kembali kepada Allah untuk meminta solusi.